Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kaitan filsafat dan filsafat ilmu. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri, yang beranggotakan Kurniawan Suryatama, Wina Dwinarmayanti, dan Hanindya Sekar Ayu Antarini. Pada materi kali ini kita akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian dari filsafat, kemudian cabang dari filsafat, dan terakhir posisi filsafat ilmu terhadap filsafat. Baiklah, sebelumnya kita lihat dulu nih beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika kita menghadapi atau menemukan fenomena hal-hal baru dalam kehidupan kita, yang nantinya pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi inspirasi dan melahirkan ide-ide baru untuk menemukan suatu kebenaran yang lebih baik lagi. Secara etimologi, filosofi yang berarti filsafat berasal dari kata Yunani philosophia, yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos, philia, cinta, dan sophia, kearifan. Sedangkan menurut para ahli, diantaranya ada Aristoteles, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Sedangkan menurut guru besar psikologi Universitas Indonesia, filsafat itu suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radikalnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Dan dengan itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Jadi, apa makna dari filsafat? Kita dapat menyimpulkan, definisi dari filsafat ialah merupakan pijakan atau landasan berpikir manusia dalam dunia akademik sebagai penalaran akal dalam mencari dan mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mengapa harus ada filsafat ya? Menurut kami, karena filsafat itu proses refleksi atau perenungan dan berpikir kritis, sama halnya ketika kita ingin mengetahui lebih banyak terhadap fenomena atau hal-hal baru yang terjadi dalam perkembangan zaman kita saat ini. Kemudian, hasil dari berpikir kritis itu berperan dalam menciptakan ilmu baru atau bahkan sampai mengembangkan ilmu tersebut menjadi sebuah teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Cabang-cabang filsafat. Filsafat sebagai kajian atau disiplin ilmu dibagi menjadi 4 cabang, yaitu logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Berfilsafat yaitu berargumentasi dialektik atau dua arah. Agar argumentasinya harus sahih dan untuk menghindari argumentasi yang keliru, perlu ada logika sebagai instrumen untuk membedakan yang benar dari yang salah. Logika atau mantik adalah bagian dari filsafat yang secara sistematis membahas aturan-aturan berargumentasi secara bernalar atau berpikir logis. Metafisik. Menurut Aristoteles, metafisik disebut first philosophy, yaitu prinsip-prinsip yang paling universal yang kemudian diartikan sebagai sesuatu di luar kebiasaan atau beyond nature, atau di belakang pengalaman langsung manusia atau immediate experience. Dunia metafisik merupakan objek yang paling sulit dipahami. Contohnya seperti
persoalan mengenai hidup sesudah mati, wujud Tuhan, agama, dan lain sebagainya. Contoh-contoh ini bersifat metafisik. Epistemologi. Episteme merupakan pengetahuan. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa aliran-aliran epistemologi, yaitu aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Aliran empirisme. Kata empiris berasal dari kata Yunani, empiriskos, yang berasal dari kata empiria, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Jadi, aliran empirisme berpendapat bahwa pengetahuan pada dasarnya diperoleh lewat pengalaman indera. Next, ada aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia, menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Jadi, aliran rasionalisme menganggap bahwa dengan akal kita dapat mengungkapkan prinsip-prinsip pokok dari alam sehingga memperoleh pengetahuan. Next, etika. Etika adalah perbincangan moralitas, yakni apa yang benar dan salah sebagaimana dipersepsi manusia. Etika dapat dideskripsikan apa adanya, sehingga muncullah etika deskriptif. Etika juga bisa dijadikan norma, sehingga muncullah etika normatif, yakni apa saja yang harus ada atau dilakukan. Tingkatan berikutnya adalah mata etika. Nah, mata etika ini, ingat kata metalinguistik atau metakognisi, atau critical ethics, yang berkonsentrasi pada analisis arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika. Posisi filsafat ilmu dalam filsafat. Untuk mengetahui bagaimana posisi filsafat ilmu dalam filsafat, kita akan mulai membahasnya dimulai dengan pengertian filsafat ilmu itu sendiri. Menurut Liang Jie tahun 1999 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat Ilmu, mengatakan bahwa filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Landasan-landasan dari ilmu itu mencakupi konsep-konsep pangkal atau dasar, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmiah. Hal ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh Suher Saputra tahun 2004 yang mengemukakan bahwa filsafat ilmu merupakan jawaban filsafat atas hal yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, atau filsafat ilmu merupakan upaya penjelasan dan penelaahan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Dalton DKK tahun 2007 menjelaskan bahwa filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, dan hubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Kemudian, Silos dan Kurt tahun 2008 menjelaskan bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat dalam sebuah ilmu. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa filsafat ilmu mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Tapi tidak hanya di situ, tidak cuma hanya kegunaan atau kemanfaatan ilmu tersebut, tapi juga arti maknanya bagi kehidupan manusia. Menurut Kunto Wibisono, filsafat dari satu segi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami hakikat dari sesuatu. Ada yang dijadikan objek sasarannya. Sehingga filsafat ilmu yang merupakan salah satu cabang filsafat dengan sendirinya merupakan ilmu yang berusaha
untuk memahami apakah hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Namun pada hakikatnya, sebuah ilmu itu akan selalu berkembang sesuai dengan zaman. Sehingga kita sebagai calon filosof harus selalu mempertanyakan kebenaran, kevalidan, dan keabsahan dari sebuah ilmu pengetahuan. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan, dapat kita ketahui bahwa ilmu merupakan salah satu dari sekian pengetahuan yang terkadang disebut sebagai pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, karena metode untuk memperolehnya dilakukan melalui metode ilmiah. Sementara filsafat ilmu pada dasarnya merupakan ilmu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, science of science, yang kedudukannya berada di atas ilmu lainnya. Sehingga dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana posisi filsafat ilmu dalam filsafat. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.